Halo semua, saya Supriyadi Panjaitan. Selamat datang di channel saya, channel berbagi tutorial dan review seputar teknologi yang saya khususkan untuk edukasi SMK Teknik Komputer dan Jaringan. Hari ini saya akan membahas aplikasi yang wajib ada atau yang wajib diinstal di Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Aplikasi yang pertama yaitu aplikasi kompresor. Di sini sudah saya install WinRAR. Fungsi WinRAR ini seperti ini. Ini folder biasa, kita jadikan ke WinRAR. Add to archive. Ini kita jadikan ke WinRAR, tapi lokasinya bisa kita posisikan ke ini browse. Nah, di mana mau kita simpan? Di ini contohnya di dokumen, save. Oke, kita lihat dokumen, sudah ada WinRAR ini. File arsip dari folder yang isinya folder yang tadi itu angka 1. Itu yang pertama. Yang kedua, klik kanan lagi nomor 1 itu folder nomor 1, add to RAR. Sudah jadi file kompresornya di lokasi yang sama. Selanjutnya ini compress and email. Ini di lokasi mana mau kita simpan, itu maksudnya. Yang ini compress. Ya, kompres itu maksudnya ini error karena langsung harusnya ditemukan langsung ke email. Ini kompres maksudnya sama ke bentuk kompresor seperti ini, cuman kapasitasnya lebih kecil. Yang kedua, bisa kita menggunakan 7-zip. Contohnya ini belum ada saya install, tapi bisa kita cari di file hitpo ini 7-zip. Ini fungsinya sama aja seperti WinRAR. Ini ada 32 bit, ada 64 bit. 32 bit itu ya sesuai versi dari Windows kita. Bisa tekan logo Windows dan R, ketikkan DX diag. Kita lihat versi dari Windows kita 64 bit. Ini 64 bit, kita download 64 bit. Kalau 32 bit kita download 32 bit. Fungsi dari 7-zip ini sama seperti WinRAR. Yang ketiga dari aplikasi kompresor itu Ultra ISO. Ini paling sering saya gunakan. Ada yang lain, Power ISO. Ini Microsoft Windows N, ini juga bisa sebenarnya. Power DVD juga bisa. Tapi yang paling saya sering gunakan Ultra ISO. Di sini sudah saya install Ultra ISO-nya. Ini contohnya. Ini contohnya. Yang ini CB. Yang mana kita coba ya? Yang nomor 1 ini aja lah. Ini klik kanan, Ultra ISO. Sama seperti WinRAR. Ini bisa ke lokasi mana mau kita simpan hasil kompres ISO-nya. Ini langsung di folder yang sama. Ini kompres ya hasilnya. Kita coba nomor 1 ini. Yang ini dia 1,4. Kalau yang kompres, klik kanan lagi nomor 1 folder satunya. Kita pilih yang kompres. Ya, overwrite ini maksudnya
yang di atas ini sama dengan yang ini. Nggak usah kita buat karena sama. Ya bedanya ini kapasitasnya sudah lebih kecil. Ini karena sama-sama termasuk kapasitas yang kecil, tapi kalau di kapasitas yang besar contohnya 50 GB, kompres itu bisa nanti hasil kompresnya sekitar 30. Ada pernah saya lihat sekitar 28 GB, tapi setelah dikompres sekitar 15 GB. Itu dia kompres, kapasitasnya diperkecil. Itu dia yang pertama, aplikasi kompresor. Yang kedua, sebelum ada kelewatan, fungsi kelebihan dari Ultra ISO ini, isi dari yang tadi ini kalau kita mau ubah ini ke folder biasa, kalau kita mau ubah itu ke folder biasa, klik kanan ekstrak ini. Kalau ini dalamnya langsung dikeluarkan, ekstrak file di mana mau kita letakkan sesuai keinginan kita di lokasi hasil ekstraknya. Kalau yang ini langsung foldernya dijadikan nih. Ini karena kapasitas kecil, tapi dia kalau kapasitasnya 50 GB, proses ekstraknya itu bisa lebih lama. Kelebihan dari Ultra ISO ini, isinya itu bisa diklik kanan dulu, Ultra ISO mount. Sementara isinya itu dipindahkan ke G, yang ini G. Karena yang tadi ini sudah saya mount kan, kita lihat isi dari G ini sama persis dengan isi dari satu ini. Jadi fungsi dari Ultra ISO ini bisa isinya sementara dimountkan atau dipindahkan sementara ke drive G atau ke drive lain sesuai partisi yang ada di dalam komputer kita. Itu di kelebihan dari Ultra ISO nya. Kita lanjut ke bagian 2, aplikasi yang wajib ada diinstal di Windows, yaitu Java. Java Runtime Environment. Ada 32 bit, ada 64 bit. Ini fungsinya untuk menjalankan aplikasi Windows yang dibuat dengan platform Java. Maksudnya di sini untuk membantu menjalankan aplikasi yang aplikasi itu dirancang dengan bahasa pemrograman Java. Tanpa ini aplikasi itu tidak maksimal jalan di Windows. Jadi ini sangat penting ada di komputer kita atau di laptop kita. Ini jadi wajib kita install. Bagian yang ketiga, aplikasi yang wajib diinstal, Microsoft C++. Seperti ini. Microsoft ini C++ ini. 2005, 2008. Microsoft C++ ini fungsinya mendukung kinerja sejumlah software di komputer Windows. Ada banyak versinya, versi 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2019. Kalau mau bisa di-download, itu ada yang satu paket. Namanya Microsoft Visual. Yang ini sudah dipaketkan untuk 32 bit dan 64 bit versi 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2019. Jadi ini sangat perlu kita install di komputer atau di laptop kita, yaitu mendukung kinerja sejumlah software di dalam komputer kita. Jadi ada nanti beberapa aplikasi yang sangat membutuhkan ini untuk kinerja maksimal. Jadi wajib
ya jelas kita tahu ini sangat bermanfaat. Kita lanjut ke bagian aplikasi yang wajib ada yang keempat, yaitu direct. Ada direct 9, ada direct 10, 11, 12. Fungsi dari direct ini sudah lebih mengacu ke game. Sebenarnya fungsi dari direct ini menghubungkan sebuah program terhadap hardware. Contohnya menghubungkan game untuk bisa berinteraksi dengan gamepad dan video card atau VGA. Jadi Anda yang suka game harus tahu ini. Direct sangat penting untuk game. Contohnya di sini yang direct 9, direct 10, 11, 12 yang terbaru, direct 12. Direct 12 itu di Windows 10 sudah mendukung, direct 12 tadi mendukung di Windows 10, direct 11 di Windows 10, di Windows 7, Windows 8. Nah, jadi perlu kita tahu juga direct ini berhubungan dengan perangkat kerasnya seperti VGA, motherboardnya, Windowsnya. Yang lebih bagus itu direct 11 dan 12 lebih mendukung ke game-game yang sekarang, ke aplikasi-aplikasi yang sekarang. Jadi jangan kita paksakan kalau perangkat kita tidak mendukung. Contohnya ada VGA yang tidak support dengan direct 11 dan 12. Karena kadang gini, kita butuh direct 11 atau 12 untuk satu game. Padahal VGA kita tidak support VGA dan motherboard kita tidak support dengan direct itu. Jadi lebih jelasnya kita lihat direct itu atau kebutuhan kita itu kita cocokkan dengan perangkat kita. Kita lihat misalnya motherboard kita. Kita lihat spesifikasinya. Apa cocok direct apa yang cocok untuk motherboard kita, untuk VGA kita. Jangan dipaksakan, karena jelas kalau memang VGA kita supportnya direct 10, kita paksakan masuk install direct 11 atau 12, ya jelas nggak bisa. Contohnya ini game-game yang sekarang ini, game-game yang tinggi seperti GTA 5, game-game PUBG, Free Fire, butuh VGA yang DDR5. Padahal DDR5 itu supportnya direct 11, 12. Nah, kalau kita pilih VGA yang seperti yang lama 720 ya, ada 72, saya agak lupa, tapi ada VGA yang hanya support maksimalnya direct 10. Kalau ini kita paksakan, ya jelas nggak bisa. Nah, jadi Anda yang suka game, perhatikan direct sekarang itu yang dibutuhkan game-game itu direct 11 dan 12. Banyak VGA yang tidak support direct 11 dan 12. Lebih apanya memang direct itu untuk gerak-gerak seperti ini, gerak-gerak cepat seperti ini. Ini salah satu fungsi dari direct yang saya lihat ya. Kalau direct kita lebih tinggi, lebih bagus, ya untuk gerak cepat yang seperti ini ya lebih bagus. Kalau direct kita support yang 10 ke bawah, ya bisa patah-patah untuk gerak cepat seperti ini. Nah, intinya direct itu membantu proses dari grafik seperti ini, tampilan-tampilan gerak-gerak cepat. Itu yang saya coba fungsi dari direct. Yang selanjutnya aplikasi yang wajib diinstal
nomor 5, yaitu NetFrame. NetFrame itu ada banyak ini versinya. Ini sesuai aplikasi yang membutuhkan. Jadi kita lihat apa kebutuhan kita untuk aplikasi. Kita lihat NetFrame apa yang dibutuhkan aplikasi itu. NetFrame itu fungsinya memudahkan pengembangan dan eksekusi program dari berbagai macam pemrograman. Maksudnya di sini aplikasi itu diciptakan dengan berbagai bahasa pemrograman. Dengan NetFrame, Windows akan lebih mudah menjalankan aplikasi yang berbeda ini. Ya bisa dibilang ini NetFrame ini bisa penerjemah dari berbagai macam bahasa pemrograman untuk Windows. Nah, itu dia fungsi NetFrame. NetFrame berapa yang mau kita install? Ya kita lihat kebutuhan kita untuk aplikasi apa dan kita cari aplikasi itu butuh NetFrame versi berapa. Bisa 42, 47 ini, 45, 35, 48. Nah, bisa kita pilih itu sesuai kebutuhan kita. Ya cara downloadnya bisa di-download dari sini langsung. Selanjutnya aplikasi yang wajib ada nomor 7, aplikasi yang wajib ada nomor 6, aplikasi web browser. Web browser. Nah, ini yang paling umum digunakan ada Chrome, Google Chrome. Ada 64 bit, ada 32 bit. Nah, ini yang paling umum digunakan. Ada juga Firefox. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ada juga UC Browser. Nih. Ada Opera juga. Ada Opera Mini. Nah, kalau kita mau, ya kita pilih aja salah satu. Atau kalau mau kita sekali 3 ini, ya kita pasang aja sekali 3. Tapi kebanyakan ya cukup Chrome sama Firefox aja. Ada yang cuman Firefox saja. Selanjutnya aplikasi yang wajib ada nomor 7, aplikasi pemutar musik. Aplikasi pemutar musik bisa kita lihat di sini. AIM. Ini AIM. Pemutar musik. Yang paling legend ini ada Winamp. Nah, mana Winamp? Winamp. Sebentar, ini Winamp. Dari zaman saya menggunakan komputer Pentium 3, Winamp sudah saya pakai. Ini makanya saya bilang ini pemutar musik yang paling legend. Kita lanjut yang lain, aplikasi pemutar video. Nah, dari bawaan Windows ada pemutar musik yang namanya Windows Media Player. Ini kelemahannya, tidak semua format video bisa diputar seperti 3GP, VLV. Nah, jadi ini di kelemahannya, kalau yang bawaan Windows tidak semua format file video bisa diputar. Yang saya rasa lebih komplit untuk memutar format video yang lebih banyak, ini ada Media Player Classic. Ini bisa kita download. Cara downloadnya nanti ya klik download ini, install, tinggal next.
Nah, nanti ada di sana keterangannya jenis format video yang bisa diputar, format audio yang bisa diputar. Ini bisa juga untuk pemutar suara. Ada banyak di sana, makanya kita pilih nanti pas penginstalan Media Player Classic ini, select all video, select all audio. Semua format video, semua format audio bisa dijalankan di sini. Pemutar video yang selanjutnya bisa, ini namanya VLC. Ada 32 bit, ada 64 bit. Tinggal download aja, nanti penginstalannya next. Kalau mau perlu cara installnya sudah ada, saya buatkan videonya di channel ini. Dan kalau mau juga bisa dilihat di video-video dari YouTube yang lain. Cara penginstalannya ini gampang sebenarnya, tinggal next aja. Makanya banyak-banyaklah mencoba install aplikasi. Ya gagal ya tinggal ulang aja. Selanjutnya ini pemutar video sudah selesai. Kita lanjut ke aplikasi yang wajib diinstal nomor 9. Aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran seperti ini Office, ya Microsoft Office lah nomor 1. Ada Microsoft Office 2010, 2013, 361 atau 363. Kita coba lihat di Office ini. Itu yang versi berbayar. Kalau mau yang gratis ada, kita coba ini Office yang tadi tuh, Microsoft Office yang 2010. Kalau mau yang versi di atasnya bisa diinstal dengan yang berbayar. Tapi kalau mau yang gratis bisa kita menggunakan Open Office. Saya lupa namanya. Kalau pencarian di sini ini dia Open Office. Apa sih? Ini kalau mau download aja, ini free. Ini free, ada Word-nya, ada Excel-nya, ada PowerPoint-nya. Ini sama seperti Microsoft Office Word. Sama seperti Microsoft Office Complete. Kalau mau yang lain juga ada, seperti ini ada WPS yang versi 2016 ada. Kalau mau yang gratis bisa cari yang lain, banyak tuh di Google, bisa kita tinggal cari, download. Yang lain aplikasi perkantoran itu aplikasi untuk menjalankan PDF. Ini Adobe Reader. Ini banyak. Ini umum banyak memakai ini. Adobe Reader ini termasuk salah satu aplikasi yang umum dipakai. Yang kedua bisa juga kita menggunakan Foxy Reader. Tapi kalau Foxy Reader sering error yang saya pakai ya. Bisa juga menggunakan Nitro PDF 64 bit ada, 32 bit ada. Selanjutnya aplikasi yang wajib ada diinstal yaitu CC Cleaner. CC Cleaner ini. Nih. Fungsi dari CC Cleaner seperti ini. Ini CC Cleaner membersihkan semua history yang ada di komputer kita ini.
atau rekaman-rekaman proses yang sudah ada kita lakukan di komputer ini. Contohnya yang tadi saya ketikkan logo R dan logo Windows dan R, ini DXDIA-nya sudah langsung ada, berarti ini sudah terekam proses yang sudah pernah kita buat. Kita coba ketikkan run atau CMD. Kalau kita tekan lagi logo Windows dan R, CMD sudah ada di sana langsung. Kita tekan D, DXDIA sudah ada. Ini komputer ini saya gunakan masih hitungan berapa menit. Setelah saya bersihkan dengan CC Cleaner, sudah ada beberapa sampah yang tidak perlu atau sampah yang di recycle bin ini. Nih, kalau ini kebetulan bersih, tapi kalau misalnya sering kita menghapus data, recycle bin akan padat. Dan histori-histori yang ada di Chrome itu, di Chrome atau di web browser itu bisa pasti lebih banyak. Contohnya ini, kalau kita sudah pernah buka Facebook di sini, kita tekan F, sudah pasti muncul apa yang sudah pernah kita buka. Itu dia histori-histori. Dan kalau ini semakin lama kita gunakan tidak ada pembersihan, ini berpengaruh ke proses dari atau kinerja dari komputer ini, bisa jadi agak lelet. Ini fungsi dari CC Cleaner. Kalau kita jalankan CC Cleaner run, semua akan dibersihkan. Dari Chrome yang tadi itu, Firefox yang kita buka akan dibersihkan. Tapi untuk kali ini kita nokan aja dulu, dibersihkan. Dan yang lain lagi fungsi dari CC Cleaner ini, registernya bisa diperbaiki. Fungsi dari register itu bisa kita bisa cari nanti dari internet, karena kita jelaskan nanti di sini terlalu panjang. Intinya semua aplikasi yang ada di sini ada registernya. Rusak register bisa rusak aplikasi itu dan bisa mempengaruhi aplikasi yang lain. Jadi itu fungsi dari CC Cleaner, bisa memperbaiki register yang bermasalah. Fix, select issues, pilih no aja, fix, select issues, close. Itu dia fungsi dari CC Cleaner. Aplikasi yang wajib diinstal nomor 11, yaitu aplikasi tambahan, aplikasi kamera. Bisa kita gunakan aplikasi YouCam, Cyberlink YouCam. Bisa kita install yang berbayar. Ya kalau mau yang gratis ya terserah, bisa cari dari internet. Saya tidak ada menyediakannya. Ini sebenarnya tambahan aja. Kamera sebenarnya tidak begitu diperlukan, tapi ada saja yang membutuhkan ini karena handphone sekarang sudah canggih-canggih kameranya. Kalau laptop kameranya itu ya semakin terbaru, kualitas kurang dari kualitas kameranya. Aplikasi yang wajib diinstal selanjutnya yaitu nomor 12, aplikasi burning CD atau DVD. Bisa kita gunakan Nero. Ini aplikasi untuk burning nih, aplikasi burning CD. Sebenarnya yang tadi itu Ultra ISO bisa juga untuk burning CD seperti ini. Klik kanan, ini Ultra ISO, burn to disk. Bisa. Ultra ISO bisa kita pakai juga untuk burning CD. Tapi kalau lebih lengkap bisa gunakan Nero. Selanjutnya untuk aplikasi yang wajib diinstal nomor 13. Ya sebagai anak TKJ atau yang menjalankan bidang teknologi komputer dan jaringan ini, wajiblah kita belajar desain sebagai nilai plus untuk kita nanti di lapangan kerja kalau kita sudah selesai dari SMK. Aplikasi desain yang wajib kita install itu yang pertama Photoshop.
Yang banyak menggunakan ini sekarang CS6. Banyak tutorial di internet cara install Adobe Photoshop CS6 ini, dan tutorial penggunaannya, bagaimana membuat gambar, mempercantik gambar atau mempercantik foto. Ini wajib kita install sebagai anak TKJ untuk menambah kreasi. Nantinya kita punya nilai plus di lapangan kerja. Yang saya sarankan ini diinstal Adobe Photoshop CS6, karena di YouTube banyak tutorial menggunakan CS6. Yang kedua, perlu kita install di aplikasi desain itu Corel Draw. Ya terserah mau versi berapa. Ini Corel Draw ini yang saya pakai kebanyakan untuk mendesain logo, lebih gampang mendesain logo. Ini Corel Draw. Untuk anak TKJ saya kembali sarankan belajarlah desain-desain membuat logo dari Corel Draw ini untuk menambah-nambah kreasi kita. Selanjutnya itu untuk desain gambar. Ada lagi sebenarnya, tapi ini terlalu berat. Saya lupa, yang untuk desain gambar arsitek itu. Gambar arsitek, aplikasi gambar arsitek, AutoCAD namanya. Ini lebih susah memang, tapi kalau kita punya skill di AutoCAD, ya untuk lowongan kerjanya itu banyak sekarang. Tapi sebenarnya kita jurusan SMK TKJ tidak fokus ke sana. Ini hanya nilai plus untuk kita nanti di lapangan kerja. Kita lanjut, aplikasi desain di bagian video. Ini wajib kita install dan wajib kita pahami juga, yaitu ini yang paling ringan. Ini saya pakai untuk spesifikasi yang rendah pun laptop atau komputernya ini bisa jalan. Filmora bisa kita install. Cari nanti cara menginstalnya, mau yang gratis, mau yang berbayar. Bisa cari informasi di internet. Saya tidak ada menyediakannya. Bisa juga untuk desain video itu menggunakan Corel Video Studio. Terserah mau versi berapa. Ini juga sudah pernah saya pakai, tapi ini lebih berat. Ini menggunakan komputer yang spek lumayan tinggi lah. Jangan kita paksakan dengan desain yang dengan komputer yang spek rendah. Ini nanti kualitasnya bisa buram, komputernya juga terlalu terpaksa. Yang lain untuk desain video bisa menggunakan After Effects. Ini juga berat. Ini butuh spesifikasi komputer yang lumayan tinggi. Yang lain ada Pinnacle Studio. Ini aplikasi untuk pemutar video juga. Bukan aplikasi pemutar video, aplikasi untuk editing video. Ada Sonic Vegas. Ini lumayan berat juga. Kalau mau juga yang gratis, dan sebenarnya tidak gratis ya. Kalau kita sudah punya Windows ini, kita beli Windows, di Windows itu sudah ada Movie Maker. Ini ringan, tapi untuk fitur-fiturnya jauh lebih kurang dibandingkan yang saya sebutkan tadi. Saran saya untuk desain video bisa gunakan Filmora. Tutorial juga sudah sangat banyak di YouTube. Tidak butuh spesifikasi komputer yang tinggi. Penggunanya sangat gampang. Bisa cari nanti cara installnya,
di internet atau di Google. Banyak itu yang lengkap tutorialnya. Selanjutnya, aplikasi yang wajib diinstal itu yaitu nomor 14, aplikasi desain simulasi jaringan. Simulasi jaringan ini sangat perlu kita install di laptop atau komputer untuk belajar jaringan. Nih. Jadi nanti kita membuat simulasi jaringan. Nah, untuk penggunaannya ini nanti dan fungsinya bisa saya buatkan khusus videonya karena ini panjang pembahasannya. Yang jelas ini wajib kita install di komputer kita atau di laptop kita sebagai anak TKJ agar bisa praktek-praktek secara simulasi di dalam pengetahuan jaringan. Bagaimana nanti tutorialnya, cara-caranya, kembali saya ingatkan sangat banyak sekarang di YouTube. Makanya saya sarankan belajarlah dari YouTube, belajarlah dari internet. Sangat gampang, sangat detail, bisa kita cari yang paling lengkap. Yang terakhir ini aplikasi yang wajib diinstal nomor 15 yaitu antivirus. Ini wajib diinstal ulang, bukan diinstal ulang. Ini wajib diinstal untuk keamanan dari Windows kita. Yang sudah sangat lama saya pakai itu Avast yang free. Avast yang free. Terserah yang mau versi berapa. Ini sudah sangat banyak versi dari Avast-nya. Yang paling penting itu update-nya. Nanti saya akan buatkan khusus video ini mengenai antivirus. Ya, yang jelas ini harus install antivirus. Terserah mau antivirus apa. Tapi kalau saya pribadi sudah sangat lama saya pakai antivirus Avast ini. Saya gabungkan dengan Smartdav. Smartdav ini antivirus yang ringan. Smartdav antivirus yang ringan, Avast antivirus yang lumayan berat. Kalau dijoinkan ini tidak begitu berat untuk sistem operasi kita. Saran saya jangan install antivirus yang sama-sama berat, yang jadi nanti komputermu bisa lelet, bahkan sangat lelet. Kenapa bisa lelet? Karena antivirus itu kan komputer hidup, masuk Windows, otomatis antivirus itu akan terus kerja. Jadi kita bayangkan kalau ada antivirus 2 saja yang sama-sama berat, sama-sama kerja, maka akan mempengaruhi kinerja dari komputer kita, akan lelet komputer kita. Yang saya sudah coba dari tahun 2010 ini Avast dan Smartdav saya joinkan lumayan ringan. Bagaimana nanti settingannya untuk memaksimalkan antivirus ini, saya akan khusus buatkan videonya. Oke, saya kira ini aplikasi yang wajib ada diinstal di komputer atau di laptop, terutama Anda yang sedang belajar di SMK, Teknik Komputer dan Jaringan. Dan harapan saya semoga video ini memberikan efek yang baik untuk Anda semua, terutama yang SMK Teknik Komputer dan Jaringan. Sekali lagi semoga video ini bermanfaat, dan apabila saya ada kekurangan dalam penyampaian, mohon beri saya komentar. Dan jika Anda suka dengan video ini, mohon di like, di share, di subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan update video dari saya. Sekian untuk hari ini, saya Supriyadi Panjaitan, tetap semangat belajar,
dan jadilah kreatif untuk punya skill di bidang teknologi ini, terutama Anda yang jurusan SMK Teknik Komputer dan Jaringan. Sekian dari saya, terima kasih.